Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah jamaah Masjid Al-Barkah, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di malam hari ini di Masjid Al-Barkah Al-Mubarak dalam majelis ilmu yang mulia untuk membahas, mengkaji tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami agama, mengkaji kitab yang bermanfaat, kitab Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, buah karya dari guru kita Asy-Syaikh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, banyak pembahasan-pembahasan yang menjelaskan tentang manhaj atau metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama yang telah kita bahas dari keterangan Syekh Abdus Salam hafizahullahu ta'ala. Saat ini kita akan memasuki pembahasan yang terakhir dari kitab ini, ya, masih berhubungan dengan bagaimana metode para ulama salaf dalam berdakwah, dalam meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana metode yang terbaik yang dicontohkan oleh para ulama kita ketika mengkritik pemahaman-pemahaman tersebut agar tidak semakin tersebar di tengah umat dan semakin menjadikan umat kebingungan, karena kita ketahui rata-rata pengkaburan tersebut dibawakan oleh orang-orang yang mengusung pemahaman bid'ah. Itu rata-rata dibawakan dengan dalil atau dikesankan seolah-olah sesuai dengan petunjuk Islam, kadang-kadang bahkan dibawakan ayat Al-Quran atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, di bagian terakhir dari kitab ini, Syekh Abdus Salam hafizahullah taala membawakan pembahasan yang terakhir, yang ke-11, dhawabitu yajibu mura'atuha bin nisbati lil afradi wal jamaat. Beberapa dhawabit
ya, patokan, beberapa kaidah penting yang wajib untuk kita perhatikan ketika kita berhadapan dengan orang perorangan ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj salaf. Agar kita tahu bahwa ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf, ya, karena kita ketahui manhaj ini adalah manhaj yang kamil, mutakamil, manhaj yang lengkap. Maka mereka ketika menyikapi orang perorangan ataupun jamaah yang membawa pemahaman yang menyimpang, mereka menerapkan kaidah yang jelas, mengkritik sesuai dengan metode yang didukung dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala dalam penjelasan ini, dalam bab ini beliau berkata, wa hadhihi dhawabitu tuhaddidu man yajibu ihtiramuhum wa ikramuhum minal bashar. Ya. Dhawabit ini atau patokan kaidah-kaidah ini memberikan batasan tentang siapa yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita hormati di kalangan manusia, sehingga fala yajuzu an tumassa karamatuhum, tidak boleh disentuh kehormatan mereka, kemuliaan mereka, yakni orang-orang yang jelas-jelas direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika menghadapi kesalahan-kesalahan mereka pun kita jelas hanya menyebutkan dengan kebaikan, memberikan sebaik-baik udzur untuk mereka. Contoh seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyebutkan tentang ya keadilan mereka, kebaikan agama mereka, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tentu saja telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam di dalam luasnya kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Taib, wa tuhaddidu man yajuzul kalamu fihim wa naqduhum, juga memberikan batasan siapakah orang-orang yang boleh untuk kita bicarakan dan kita kritik, ya. Bal yajibu indal hajati, bahkan bisa jadi bukan hanya boleh dikritik, wajib hukumnya tentu indal hajah, ketika ada kebutuhan. Wal maslahati, dengan mempertimbangkan maslahat. Duna ta'rijin ala mahasinihim, tanpa perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Di sini mestinya akan ada perbedaan ketika kita menyikapi seseorang yang tergelincir, tapi asalnya dia adalah di atas pemahaman sunnah. Manusia tidak ada yang mungkin yang luput dari kesalahan. Tapi kita lihat pemahaman dasarnya sesuai dengan sunnah, selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Dia selalu menukil ucapan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian pernyataan-pernyataan yang dibawakannya tidak melenceng dari apa yang telah kita baca di dalam kitab-kitab akidah ahlu sunnah. Maka ini tentu akan berbeda waktu kita menyikapi kesalahannya dengan orang-orang yang dari asal selalu tidak merujuk kepada pemahaman salaf, bahkan tidak perhatian untuk menukil dari pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Mesti akan dibedakan. Sekarang kita lihat ya pembahasan tentang kaidah ini. Pertama, man yajibu takrimuhum, orang yang wajib untuk kita muliakan. Orang yang wajib untuk kita selalu muliakan.
Awalan jelas, yang pertama ar-rusulu wal anbiya'u salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Para nabi dan para rasul ya, alaihimus salatu wassalam. Para nabi dan para rasul jelas adalah orang-orang yang terbaik di antara semua manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Ya. Mereka adalah orang-orang yang harus hanya kita sebutkan kebaikannya karena kita juga meyakini mereka adalah orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terus-menerus dalam kesalahan. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan mungkin di antara mereka ada yang bisa melakukan perbuatan dosa kecil, ya. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar, ada yang bisa melakukan perbuatan dosa kecil, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka wafat dalam keadaan tidak ada dosa-dosa yang masih ada pada diri mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tidak boleh kita sebutkan dengan ya keburukan, tidak boleh kita sebutkan dengan hal-hal yang menunjukkan kekurangan dalam urusan agama. Ini adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan ketika menyikapi mereka, dan ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentangnya. Thanian, yang kedua, as-sahabatul kiram ridwanullahi alaihim ajma'in. Para sahabat yang mulia, orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Merekalah orang-orang yang beriman pertama kali. Merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak kebaikan mereka. Ini pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi mereka ini harus dimuliakan dan tidak disebutkan kecuali dengan kebaikan. Falaisa lahum minal ummati illal hubbu wat tauqir. Ya. Laisa lahum minal ummati. Tidak boleh diperlakukan mereka ini, tidak boleh umat Islam ini memperlakukan para sahabat kecuali dengan kecintaan dan pemuliaan. Wa qad athna Allahu alaihim fi kitabihi thana al-'athir wa tahaddatsa an manazilihim wa jihadihim wa badlihim fi sabilillahil mala wan nafs. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an dengan pujian yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan mereka yang mulia. Kemudian tentang perjuangan jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mencurahkan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang-orang yang telah direkomendasikan kebenaran iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, wa kullan wa'adallahul husna.
semua mereka para sahabat Allah janjikan masuk surga. Semuanya. Ya. Maka kalaupun ada kesalahan yang dinukil atau diriwayatkan dari mereka, maka kita harus lihat. Ada di antara nukilan-nukilan tentang kesalahan yang dilakukan oleh sebagian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ternyata riwayatnya tidak sahih. Ternyata riwayatnya tidak sahih. Ada juga kesalahan yang mungkin benar riwayatnya, tapi ternyata sahabat tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian juga ada yang ya, mereka melakukan kesalahan tapi dalam hal ini mereka adalah sebagai mujtahid. Seorang mujtahid ketika melakukan kesalahan, kita tahu hukumnya, ijtihadnya, ya dengan ijtihadnya dia akan mendapatkan satu pahala. Dan yang paling berhak untuk disebut sebagai mujtahid dalam masalah ini jelas adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena kita tahu keilmuan mereka dan keikhlasan mereka dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang menyebutkan masalah ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada, thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim menentukan satu hukum, kemudian dia berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengenal hukum tersebut, dan dia benar, maka dia akan dapatkan pahala. Dua, kemudian jika dia bersungguh-sungguh menentukan, jika dia menghukumi satu permasalahan, dan bersungguh-sungguh untuk mengenal hukum dalam hal ini, kemudian dia salah, maka dia dapatkan satu pahala. Oleh karena itu, seperti apa disebutkan di sini, tidak boleh umat ini menyikapi tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain kecuali dengan kecintaan dan pemuliaan, penghormatan. Maka dari sini kita ketahui, ya, jelas sekali jika ada orang perorangan atau jamaah yang mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka bisa dipastikan ini adalah kelompok yang menyimpang, yang sangat jauh dari petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kata beliau, wa athna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athna al-atir afradan wa jama'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan pujian yang sangat tinggi, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau jamaah para sahabat. Misalnya sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, ya, sahabat-sahabat yang pertama kali dan terdahulu masuk Islam. Ini pujian yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, wa'tana bi fadailihim wa makarimihim a'immatul Islam. Bahkan para ulama Islam memberikan perhatian untuk menulis buku-buku yang memuat tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan-kemuliaan mereka. Fa'allafu fi fadailihim wa manakibihim al-mu'allafatil katsirah. Maka mereka kemudian menulis tentang keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan para sahabat, kitab-kitab yang sangat banyak jumlahnya. Ya, di samping mereka menjelaskan, misalnya seseorang dari mereka, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena antum tahu yang namanya sahabat itu adalah man laqiyan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, ya, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati di atas keislamannya. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut, dalil yang menunjukkan ini adalah benar-benar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nukilan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan sahabat tersebut. Dibawakan di sini dalil, ya,
wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabbihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, menyebutkan larangan keras tentang orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini jelas larangan yang menunjukkan kalau dilanggar hukumnya haram. Ya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan mencapai infak mereka dengan satu mud, satu genggaman tangan, atau bahkan setengah dari infak mereka, setengah dari infak mereka emas dari setengah dari genggaman tangan tersebut. Yakni infak yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah mereka dibandingkan dengan infak sedikit yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keutamaannya lebih unggul infak yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini berkenaan dengan beliau ketika menegur sahabat ya yang termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Khalid ibnul Walid. Ketika dia ada sedikit masalah dengan sahabat lain yang dia termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Kalau ini saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jadikan sebagai teguran kepada sahabat juga, tapi lebih terakhir masuk Islamnya, bagaimana dengan umat atau dengan kaum muslimin yang lain yang jelas-jelas mereka lebih terakhir lagi keislamannya dan tidak termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadis ini jelas merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menekankan kepada umat ini, memerintahkan tentang kewajiban untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan tidak bolehnya mencela mereka. Baik. Kata Syekh Abdus Salam hafizahullah taala selanjutnya, wa laqad arafa manzilatahum ahlu sunnati wal jamaah fahafadhu alaiha ayyama hifadhin wa nahau anil khawdi fima syajara baina aliyin wa muawiyata radhiyallahu anhuma wa man ma'ahuma min baqiyatis sahabati wa athbatu lahum ajral mujtahidin. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sungguh telah mengenal dan mengakui kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka berusaha selalu menjaga kedudukan para sahabat, memuliakan mereka dengan sebenar-benar penjagaan. Sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah kita ketahui melarang untuk berdalam-dalam membahas perselisihan misalnya antara dua sahabat Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya, meskipun kita ketahui para ulama menyebutkan ya, dalam perselisihan seperti ini ada yang benar, ada yang salah. Tapi tetap kesalahannya adalah kesalahan ijtihad. Contoh seperti misalnya dalam perselisihan ini ya disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lebih dekat dengan kebenaran. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang sahabat Ammar bin Yasir dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Ammar bin Yasir taktuluhu al-fi'atul bagiyah. Dia nanti akan terbunuh, dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Ternyata Ammar bin Yasir ada pada kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan dibunuh oleh salah seorang dari pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mereka menyebutkan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu melakukan kesalahan, tapi ini kesalahan yang sifatnya ijtihadi, sehingga dia tetap mendapatkan pahala satu karena ijtihadnya. Nah, waman ma'ahuma min baqiyatis sahabati, dan juga sahabat-sahabat lain yang berpihak kepada mereka berdua dalam perselisihan tersebut. Wa athbatu lahum ajral mujtahidin. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bagi para sahabat yang terlibat dalam hal ini, dikatakan mereka mendapatkan pahala orang yang berijtihad. Yang benar dapat pahala 2, yang salah ijtihadnya maka dapat pahala 1. Subhanallah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Ya, makanya orang yang paham tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak akan berani membahas berdalam-dalam dalam hal ini. Juga mereka tidak akan berani bahkan membahasnya kecuali dengan nukilan penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang telah diingatkan oleh para ulama tentang masalah ini ketika menyikapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, wa hakamu ala man yatakallamu fihim aw fi ahadin minhum bizayghi wadh-dhalali waz-zandaqah. Bahkan para ulama menghukumi, memberikan hukum kepada orang yang membicarakan, menjelek-jelekan para sahabat secara keseluruhan atau kepada salah seorang di antara mereka. Ya, menjelek-jelekan dengan dalam bentuk celaan. Para ulama menghukumi orang ini dengan az-zaig, penyimpangan dalam akidahnya, ad-dhalal, kesesatan dalam agamanya, atau bahkan az-zandaqah, dia adalah termasuk orang-orang yang zindik. Orang-orang yang punya keyakinan yang sangat rusak di dalam hatinya. Karena mencela para sahabat Nabi SAW berarti mencela Islam. Karena siapa yang membawa Islam? Siapa yang meriwayatkan kepada kita sampai kepada kita petunjuk Islam dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW? Tentu tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena merekalah yang mendengarkan langsung Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela mereka berarti mencela apa yang mereka bawa. Dan ini tujuan dari mereka-mereka yang mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah untuk membuat kita ragu terhadap sumber petunjuk Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah golongan yang pertama, golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari golongan orang-orang yang wajib untuk kita muliakan setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah at-tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang kita kenal. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan kebaikan. Dari kalangan para tabi'in. Ya, para ulama tabi'in. Alladzina adraku sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tabi'in adalah yang pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Yakni berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW, beriman kepada Rasulullah SAW tentu saja, dan mati di atas Islam. Ini para tabi'in. Ya, murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wahtadau bihadihim, dan mereka selalu mengambil petunjuk dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita kenal para ulama tabi'in ya, yang terkenal seperti Imam Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, kemudian Al-A'mash, Thabit ibnu Aslam Al-Bunani, yang lebih senior lagi Ar-Rabi ibnu Khuthaim, kemudian Al-Qamah, dan banyak dari para ulama tabi'in ya, dengan berbagai daerah yang mereka tempati, yang mereka bertemu dengan para sahabat Nabi SAW, kemudian terkenal dengan semangat mereka mempelajari petunjuk Nabi SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, menghafalnya kemudian mempraktekannya. Rahimahumullahu taala. Dicontohkan di sini, mithla fuqaha'il Madinatis Sab'ah, seperti misalnya yang dikenal dengan fuqaha'il Madinatis Sab'ah, ahli fikih ya, dari kalangan penduduk Madinah yang berjumlah 7 orang. Ya, ada Sa'id ibn Musayyab, Kharijah ibn Zaid, kemudian yang lainnya, yang mereka ini dikenal sebagai para ulama dari kalangan tabi'in yang paling utama dari kalangan penduduk Madinah, rahimahumullahu ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW ya, dari kalangan penduduk Madinah di zaman tabi'in. Wa man jara ala manhajihim fi sairil amsar, dan mereka-mereka yang mengikuti manhaj mereka, yang mengikuti jalan mereka, para ulama lain yang mengikuti jalan mereka dari semua negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ini bukan cuma yang ada di Madinah saja, tentu yang ada di Mekah, yang ada di Kufah, yang ada di Basra, dan yang lainnya. Baik. Thumma man ba'dahum min a'immatil hadithi wal fikhi wat tafsiril ladhina salaku maslakas sahabati wat tabi'in al-kiram. Kemudian para ulama yang datang setelah mereka dari para a'immah, para imam ahlul hadith, ahli fikih, ahli tafsir ya, yang mereka mengikuti menempuh jalan para sahabat dan para tabi'in yang mulia. Para imam dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Fudail ibn Iyad, dan banyak. Ya, rahimahumullahu taala. Ya, mereka-mereka ini adalah para imam yang kita ketahui keilmuan mereka dalam tafsir, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam masalah-masalah fikih dalam urusan agama kita. Wa man sara ala manhajihim fil i'tiqadi wal i'tisami bil kitabi wa sunnati wa mujanabatil bid'ah wal ahwa'i wa ahliha. Kemudian selanjutnya orang-orang yang berjalan di atas petunjuk mereka atau manhaj mereka dalam masalah i'tiqad, keyakinan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menjauhi bid'ah, pengikut hawa nafsu, menjauhi pemahaman bid'ah hawa nafsu dan orang-orang yang mengikutinya, wad-difa'i anil haqqi wa ahlihi ila yaumina hadza wa ba'dahu ila an ya'tiya amrullah. Dan mereka-mereka para ulama yang selalu membela kebenaran ya,
dan membela orang-orang yang mengikuti kebenaran sampai di hari kita ini, sampai saat ini, bahkan sampai setelah ini, sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Ya, ini orang-orang yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Ya, senantiasa akan selalu ada ta'ifatum min ummati, sekelompok dari umatku. Ta'ifah bisa artinya satu orang atau lebih, yang mereka akan selalu memenangkan atau menampakkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka, membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan di sini, ya. Wa haula'i humul ladzina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, mereka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tazalu ta'ifatum min ummati, senantiasa akan ada ta'ifah, satu orang atau sekelompok manusia yang mereka itu alal haqqi zahirin, selalu memenangkan atau menampakkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih atau berpaling dari mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita nukilkan banyak dari para ulama, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Ibnul Mubarak sebelumnya, Ali Ibnul Madini, dan para ulama. Ya, bahkan disebutkan sebagian ulama ini disepakati oleh para ulama terdahulu tentang makna dari mereka yang disebutkan di dalam hadis ini. Mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka itu menurut kami adalah orang-orang yang selalu mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul hadis. Orang-orang yang selalu mempelajari sunnah, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti ini wajib untuk kita selalu muliakan. Kalau ada kesalahan, maka kita bawa kepada pengertian atau kepada berikan udzur yang sebaik-baiknya. Inilah yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk kita menyikapi para imam yang mereka kita kenal dengan ilmu, menyebarkan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan manhaj salaf dan setia mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya sikap ini perlu untuk kita pegang dan terapkan di dalam kehidupan kita. Baik, di sini ada nukilan dari penjelasan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan di sini ada keterangan yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala ketika saya pernah membacakan kitab ini di hadapan beliau. Beliau menambahkan, kata beliau di sini, wa yadkhulu fihi kullu man thabatat salafiyatuhu. Termasuk orang yang kita harus muliakan. Ya. Kita hormati sampai pun ketika dia ada kesalahannya kita sebutkan atau kritik kesalahannya, tapi tetap orangnya kita muliakan, kata beliau. Termasuk dalam hal ini adalah setiap orang yang telah jelas kesalafiaannya. Telah jelas bahwa dia mengikuti manhaj salaf. Minad du'ati wal ulama'i wa talabatil ilmi. Ya, baik itu dari kalangan para da'i yang jelas-jelas dia mengikuti manhaj salaf dan telah kita buktikan dari pernyataan-pernyataannya, ceramah-ceramahnya atau tulisan-tulisannya, apalagi para ulama, bahkan termasuk para penuntut ilmu. Oleh karena itu di sini mesti mendapatkan perhatian bagi kita bahwa menyikapi orang-orang yang asalnya di atas sunnah ini tidak boleh kita samakan dengan orang yang kita ketahui asalnya bukan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keterangan yang jelas kita sudah dapatkan buktinya, ceramah atau pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan yang ditulisnya. Nah, tayyib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi amthali haula. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
berkata tentang mereka-mereka ini, ya orang-orang yang wajib untuk kita hormati dan kita muliakan ini. Beliau berkata, "Wa man ulima minhul ijtihadus sa'ighu fala yajuzu an yudhkara ala wajhi dhammi wa ta'thimi lahu." Barang siapa yang diketahui darinya melakukan ijtihad yang memang diperbolehkan di dalam agama, yakni dia memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai orang yang ahli dalam ijtihad, maka tidak diperbolehkan untuk orang itu disebutkan dalam bentuk celaan atau mengatakan dia berdosa dalam perbuatannya tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Orang-orang yang seperti ini. Ya. Fa innallaha ghafara lahu khata'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Telah mengampuni dosa dan kesalahan yang dilakukannya karena ijtihad ini. Bal yajibu lima fihi minal imani wa taqwa muwalatuhu wa mahabbatuhu. Bahkan yang wajib untuk kita lakukan. Ya. Karena keimanan yang ada pada dirinya, ketakwaannya, untuk tetap kita bersikap loyal kepadanya dan mencintainya. Dan ingat, bukan berarti kita menutupi kesalahannya, tidak. Ahlus sunnah wal jamaah itu kata para ulama, yadhkuruna ma lahum wa ma alaihim, menyebutkan semua. Bukan cuma kebaikan yang disebutkan, tapi keburukan atau kesalahan akan diluruskan. Tapi orangnya tetap kita hormati dan kita muliakan dan kita katakan ini adalah kesalahan ya, yang ada uzurnya, ya entah apakah dalil belum sampai kepadanya atau uzur-uzur yang lain, maka wajib tetap untuk kita bersikap loyal dan mencintainya. Wal qiyamu bima aujaballahu min huquqihi min thana'in wa du'ain wa ghairi dzalik, dan wajib kita melaksanakan apa yang diperintahkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi hak-haknya dengan memujinya, mendoakan kebaikan untuknya dan hal-hal yang lainnya. Ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, hafidhakumullah. Ya. Ini yang pernah kita sebutkan penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala tentang dua bentuk kesalahan. Orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ada yang benar-benar sengaja. Dengan kita mengetahui orang ini kebiasaannya selalu menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang seperti ini diperingatkan kesalahannya, orangnya juga ditahdir sekaligus. Karena tujuannya adalah agar umat ini tidak tertipu dengan kesalahan tersebut, sekaligus juga tidak terpengaruh dengan orangnya, kemudian menjadikan mereka kagum dengan orang tersebut. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang pemahaman dasarnya adalah di atas sunnah, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ini disebut oleh beliau sebagai rajulun qad zalla anit thoriq, tergelincir dari jalan yang lurus. Yang seperti ini tetap dijelaskan kesalahannya, tetapi orangnya tetap dimuliakan, tetap kita berikan uzur, tetap kita puji kebaikan-kebaikannya, dan kita doakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya tersebut dan memberikan pahala satu dengan mengatakan ini adalah kesalahan ijtihad. Ini perbedaan dalam menyikapi ya kedua golongan tersebut. Oleh karena itu, ini tiga golongan yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang wajib untuk kita muliakan dan kita menyikapi kesalahan mereka dengan sikap yang sebaik-baiknya sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika menyikapi kesalahan dari kalangan golongan yang ketiga ini, yaitu para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan sampai di akhir zaman. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita teruskan nanti setelah selesai salat Isya karena sudah waktu adzan.
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan dari Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala sehubungan dengan bagaimana menyikapi kesalahan dari orang-orang yang kita harus pertimbangkan sehubungan dengan kesalahan dari orang-orang yang asalnya adalah berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang selain mereka. Setelah yang pertama tadi, orang-orang yang wajib untuk kita muliakan, kita selalu berikan udzur untuk mereka. Yang kedua, man yajuzu nakduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Yang kedua adalah golongan manusia atau orang-orang yang boleh untuk dikritik. Ya. Wa tajrihuhum, dan disebutkan celaan terhadap mereka, serta orang-orang yang diperbolehkan untuk kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar menjauhi mereka. Ini golongan yang kedua. Kalau yang pertama kita harus selalu muliakan, kita selalu berikan udzur kebaikan, udzur yang terbaik untuk mereka. Yang kedua ini adalah golongan yang boleh bahkan terkadang wajib untuk kita sebutkan kesalahan atau celaan terhadap mereka. Bahkan kita memperingatkan umat ini agar menjauhi kesalahan mereka, tentu karena berhubungan dengan bahaya yang bisa mereka timbulkan jika umat terpengaruh dengan pemahaman mereka tersebut. Awalan yang pertama, wa yajuzu bal yajibul kalamu fi ahlil bid'ai wa tahdhiru minhum. Diperbolehkan, bahkan bisa jadi wajib hukumnya membicarakan atau mengkritik ahlul bid'ah serta memperingatkan umat agar menjauhinya. Kita ketahui ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa melakukan ini bisa-bisa banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan pemahaman bid'ah tersebut sehingga menjadikan kaum muslimin, utamanya orang-orang awam di kalangan mereka, terancam akan rusak pemahamannya, bahkan bisa rusak akidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa min bid'ahihim, memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi orangnya sekaligus menjauhi perbuatan bid'ah-bid'ah yang dilakukannya. Afradan wa jama'atin, baik itu secara perorangan, kalau ada tokoh orang-orang tertentu kita peringatkan, tentu ini juga dengan mempertimbangkan maslahat, ya, maupun secara jamaah, secara kelompok. Ini diperbolehkan, bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Al-maduna minhum wal hadirun. Baik orang-orang yang telah berlalu
ataupun yang masih hidup saat ini. Karena ingat tujuannya adalah ya, karena kesalahan tersebut dan penyimpangan tersebut rata-rata dibungkus dengan atas nama agama dan tersebar di kalangan kaum muslimin, maka tentu harus tetap diberikan peringatan meskipun orangnya sudah mati. Tetap kita doakan yang namanya kaum muslimin, kita doakan semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya, tapi memberikan peringatan akan kesalahan-kesalahannya serta penyimpangan orang tersebut ini perkara yang harus kita lakukan. Minal khawarij, misalnya orang-orang khawarij. Ya, pemahaman orang-orang khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan mereka dalam masalah akidah atau manhaj yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. War-rawafid, misalnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang selalu mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah yang menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Murji'ah, Karramiyah. Orang-orang Murji'ah yakni orang-orang yang tidak memasukkan amal termasuk bagian dari iman. Wal karramiyah ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam. Alladzina jarrahum ilmul kalam ila aqaida fasidah, yang mereka ini disebabkan karena belajar ilmu kalam akhirnya menyeret mereka kepada keyakinan-keyakinan yang rusak. Mithlu ta'tili sifatillahi au ba'dihha, misalnya mereka menolak sifat-sifat Allah atau sebagiannya, keseluruhan atau sebagiannya. Fahaula'i yajibu tahdhiru minhum wa min kutubihim, maka yang seperti ini, seperti mereka ini wajib untuk kita memperingatkan umat dari mereka dan juga dari kitab-kitab mereka yang tersebar. Tidak ragu lagi, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, ya mereka ini ditokohkan oleh banyak kaum muslimin. Buku-buku mereka mungkin bahkan dipelajari di sebagian madrasah-madrasah. Maka ini menunjukkan kepada kita, kita harus memperingatkan umat dari hal ini. Paling tidak kita berusaha menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar dalam masalah ini, dalam masalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita bacakan kepada umat ini kitab-kitab yang meluruskan kesalahan seperti kitab Al-Aqidatul Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dijelaskan oleh banyak dari para ulama kita. Ini jelas tujuannya untuk menangkal fitnah yang timbul dari pemahaman atau kitab-kitab mereka yang tersebar di kalangan umat ini. Wa kadzalika man saru ala nahjihim minal firaqil al-jama'ati al-mu'asirati mimman bayana ahlat tauhid wa sunnati wa nabadhahum. Demikian pula orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka-mereka ini dari kalangan kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada di zaman sekarang. Yaitu mereka-mereka yang selalu menyelisihi ahli tauhid dan ahlu sunnah, memusuhi mereka, dan menyelisihi manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Bal harabaha, bahkan memeranginya, wa nafara anha wa an ahliha, bahkan mereka mentahdir, memperingatkan pengikut mereka untuk menjauhi manhaj ahlu sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini sudah jelas. Orang-orang seperti ini harus diberikan peringatan umat kepada tentang mereka agar menjauhi mereka dan menjauhi pemahaman mereka. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Ya paling tidak yang kita sebutkan tadi, menyebutkan tentang kesalahan kemudian meluruskannya. Dengan membaca dan menjelaskan di hadapan umat kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kitab-kitab yang memuat prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harusnya banyak diajarkan, disampaikan dalam kajian-kajian kita. Karena umat sangat membutuhkannya. Tentu kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara ya
yang kita sesuaikan dengan kondisi umat yang mendengarkan kajian tersebut, maka ini akan memberikan manfaat yang besar agar mereka tahu bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, dan orang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dinisbatkan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kata beliau, wa yalhaqu bihim man yunasiruhum wa yudafi'u anhum wa yadhkuru mahasinahum. Termasuk ya, yang dikatakan termasuk dengan orang-orang yang seperti ini disikapi sama, diperingatkan tentang umat agar menjauhi mereka, menjauhi pemahaman mereka, adalah orang-orang yang justru membela ahlul bid'ah ini. Membela dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Wa yushidu biha wa yushidu bi syakhsiyatihim wa zu'amaihim. Mengagungkan bid'ah tersebut, mengagungkan tokoh-tokoh dan para pimpinan-pimpinan mereka. Ini jelas tujuannya untuk mengkaburkan. Ketika sudah jelas tokoh-tokoh tertentu atau kelompok-kelompok tertentu ya menyebarkan pemahaman bid'ah, bahkan menyebabkan pengkaburan di masyarakat tentang apa yang mereka bawa dinisbatkan kepada pemahaman salaf misalnya atau pemahaman sunnah, maka yang harusnya ya orang berusaha untuk mengingatkan tentang hal ini. Tapi datang orang-orang yang dengan pemahaman baru mengatakan tetap kita harus ingat kebaikan-kebaikan mereka, tetap kita harus sebutkan hal-hal yang positif dari mereka. Ini menjadikan pengkaburan di kalangan umat. Makanya ini yang nanti akan beliau jelaskan secara rinci. Bukti bahwa para ulama salaf, bahkan ini merupakan metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ketika memperingatkan kesalahan yang dikhawatirkan bahayanya bisa mempengaruhi umat, itu tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya, karena tujuannya adalah menjauhkan umat dari kesalahan tersebut atau orang tersebut, bukan malah mempromosikannya. Nah, wa qad yufaddilu manahijahum ala manhaji ahli tauhid was sunnati wal jamaah. Bahkan terkadang mereka itu lebih mengutamakan manhaj-manhaj yang menyimpang ini di atas manhaj ahlu tauhid dan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, di sini Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala mencontohkan misalnya seperti orang-orang yang berpemahaman sururiyah maupun yang selain mereka. Pemahaman sururiyah yang antum ketahui dibawa oleh seorang yang mengaku ingin menerapkan metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah tapi dicampur dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Sehingga mereka ini ketika mengkritik atau ketika menyebutkan tentang ahlul bid'ah juga disebutkan kebaikan-kebaikannya. Bahkan mereka wajibkan. Sehingga yang tadinya tujuannya adalah untuk memperingatkan malah menjadikan orang dekat dengan tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sementara ketika menyebutkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah selalu mereka katakan para ulama ini tidak faham kenyataan umat, tidak faham kecuali yang berhubungan dengan masalah-masalah haid dan nifas dan bentuk-bentuk celaan yang lain. Ala kulli hal ini pemahaman yang muncul dan masih ada sampai saat ini. Oleh karena itu ketika kita membahas kitab-kitab seperti ini akan diperingatkan bahwa ini menyimpang dari metode pemahaman ahlus sunnah wal jamaah agar kita bisa menjauhi dan mewaspadainya. Tapi itulah golongan pertama yang disebutkan di sini sebagai orang-orang yang wajib untuk kita sebutkan kesalahan mereka, ya kita kritik dan kita peringatkan umat untuk menjauhi mereka. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah untuk golongan yang berikutnya kita akan bahas di kesempatan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita bahas di kesempatan kali ini insyaallah cukup. Semoga memberikan faedah kebaikan untuk kita agar kita semakin memahami manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan semakin kuat yakin untuk berpegang teguh dengannya. Cukupkan sampai di sini ya.
Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, menjadi sebab kita semakin berpegang teguh dan istiqamah di atas manhaj salaf sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.